Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah. Dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang minyak PT. Kasus yang melibatkan Muhammad Keri Adrianto, putra Rizal Khalid yang dikenal sebagai Raja Minyak Indonesia, merupakan isu kompleks yang menyoroti sisi gelap manajemen energi nasional. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Keri dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp285,18 triliun. Selain itu, Keri dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar subsidi 190 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 triliun yang merupakan total keuntungan pribadi dari praktik korupsi tersebut. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila asetnya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Selain Keri, Majelis Hakim juga membacakan putusan untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Gading Ramadan Juedo yang merupakan komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi dan Dimas Werhaspati yang merupakan komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara. Keduanya masing-masing divonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi 190 hari kurungan. Masalah pokok dalam kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Keri Adrianto adalah keterlibatannya dalam pengaturan dan manipulasi tata kelola impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina Persero periode 2018-2023. Masalah ini mencakup penyalahgunaan posisi. Keri bertindak sebagai pemilik manfaat dari PT Navigator Katulistiwa dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan lain seperti PT Jenggala Maritim Nusantara yang menjadi broker dalam pengadaan impor minyak mentah tersebut. Kedua, manipulasi sewa terminal dan kapal. Keri terbukti mengatur sewa terminal bahan bakar minyak milik PT Orbit Terminal Merak dan pengadaan sewa 3 kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara dengan cara yang melawan hukum. Ketiga, keterlibatan intervensi. Kasus ini juga melibatkan dugaan pengaruh ayah Keri, yakni Rizal Khalid, untuk menekan pihak Pertamina agar menyetujui proyek penyewaan terminal yang sebenarnya bukan kebutuhan mendesak bagi perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, Keri memperoleh keuntungan pribadi hingga sekitar Rp2,9 triliun dari transaksi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kasus ini berpusat pada keterlibatan perusahaan-perusahaan di bawah kendali Keri dalam ekosistem pengadaan dan distribusi minyak Dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terdapat keterlibatan sejumlah pejabat internal BUMN dan pihak swasta yang memiliki peran saling berkaitan. Dari internal Pertamina, Repasiaan berperan dalam pengambilan kebijakan strategis distribusi dan impor BBM yang menyimpang dari ketentuan. Sementara Maya Kusmaya dan Edward Korn terlibat dalam pengaturan kegiatan perdagangan atau trading minyak dan produk BBM yang tidak transparan. Agus Purwono dan Sani Dinar Saifuddin berperan dalam pengelolaan feedstock atau bahan baku kilang yang diduga dimanipulasi untuk membuka peluang impor yang merugikan negara. Selain itu, Yoki Fernandi terlibat dalam pengadaan dan penyewaan kapal pengangkut minyak yang tidak sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Di sisi pihak swasta, Dimas Werhaspati dan Gading Ramadan Juedo berperan dalam kerjasama bisnis pelayaran dan penyediaan sarana logistik yang menjadi bagian dari skema penyimpangan. Sedangkan Muhammad Keri Ardianto Riza berperan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari pengelolaan terminal BBM melalui praktik yang tidak sesuai ketentuan. Keseluruhan aktor ini menunjukkan adanya kolaborasi yang tidak sehat antara pihak internal dan eksternal dalam suatu rangkaian tindakan yang menyebabkan kerugian negara. Sebagai standar etika, terutama bagi BUMN dan ASN, kasus ini menunjukkan pengabaian total terhadap nilai berakhlak. Nilai pelanggaran yang dilakukan yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu mendahulukan kepentingan kroni di atas kepentingan
publik atau pelayanan publik yang menjadi tidak efisien. Tindakan korupsi mengabaikan kepentingan masyarakat karena terganggunya pelayanan energi dan berpotensi merugikan publik secara luas. Kemudian dari nilai akuntabel, penyalahgunaan kewenangan dan ketidaktransparan menunjukkan tidak adanya tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Sedangkan nilai kompeten tidak bersikap profesional, mengabaikan efisiensi teknis demi keuntungan jangka pendek. Kemudian ada nilai harmonis yang dilanggar karena menciptakan lingkungan kerja yang korup dan tidak sehat, merusak integritas dari organisasi atau Pertamina itu sendiri. Yang kedua nilai loyal, lebih setia pada kepentingan jaringan bisnis eksternal daripada setia pada negara dan konstitusi. Kemudian adaptif, yaitu tidak menggunakan sistem pengadaan digital yang transparan dan justru mencari celah dalam sistem manual. Kemudian kolaboratif, melakukan kolaborasi negatif kong kali kong yang merugikan keuangan negara. Jika nilai-nilai berakhlak ditinggalkan seperti yang terjadi dalam kasus ini, dampaknya sangat destruktif karena dapat menyebabkan kerugian finansial negara. Triliunan rupiah hilang akibat harga minyak yang tidak kompetitif. Harga energi dapat dipengaruhi praktik gelap yang pada akhirnya membebani masyarakat kecil sebagai konsumen akhir. Kemudian, krisis kepercayaan. Kasus ini juga menyebabkan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada BUMN dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya, hancurnya budaya kerja. Integritas pegawai menjadi rendah karena melihat atasan atau sistem yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan pribadi atau keuntungan golongan semata. Terakhir, kasus ini juga dapat menyebabkan ketahanan energi nasional menjadi lemah karena biaya tinggi di hulu berdampak pada beban subsidi atau harga BBM di tingkat konsumen. Peran ASN agar terhindar dari kasus serupa. Sebagai ASN, langkah preventif yang harus diambil adalah yang pertama, memegang teguh integritas, berarti menolak segala bentuk gratifikasi atau intervensi dari pihak luar, meskipun ada tekanan dari atasan. Yang kedua, transparansi digital, mendorong penggunaan sistem yang akuntabel di mana setiap proses dapat dilakukan secara digital untuk meminimalkan interaksi bawah tangan. Yang ketiga, penerapan verifikasi berlapis, memastikan setiap keputusan strategis harus melalui verifikasi berlapis dan tidak bergantung pada satu individu saja. Yang terakhir, edukasi nilai berakhlak. Nilai berakhlak bukan lagi sekadar slogan, ASN harus menginternalisasi bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirampas, yang berkonsekuensi pada sanksi hukum dan sosial.